sebagian besar kelainan neurogenetik ini dia terjadi pada awal masa anak-anak ya, mulai dari mungkin pada saat neonatus ya sudah bisa didiagnosis ataupun biasanya pada masa balita ya. Nah, dampaknya ya kalau terjadi pada awal-awal masa perkembangan anak itu dia bisa menyebabkan kematian yang lebih awal ataupun hidup dalam sepanjang hidupnya dia akan mengalami disabilitas ya. Apakah misalnya disabilitas yang paling sering adalah disabilitas intelektual. Artinya mungkin kalau dilakukan pemeriksaan IQ-nya itu tidak lebih dari 7 ya. Kemudian mutasi pada satu gen itu dia bisa menyebabkan terjadinya beberapa tampilan ya atau fenotipnya akan berbeda ya. Kemudian bisa juga dari beberapa gen memiliki kesamaan fenotip ya. Jadi memang sangat bervariasi ya manifestasi ini. Bisa misalnya dia single gene aja ya ada terjadi mutasinya pada satu gen, tapi bisa menyebabkan berbagai gejala yang beragam. Bisa juga dari beberapa gen ya yang terkena mutasi tapi dia gejala klinisnya hampir sama ya. Nah, neurogenetik ini karena tadi dia akibatnya ya terjadi kelainan pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer sehingga bisa menyebabkan suatu keparahan ya pada individu yang terkena ya. Dan seringkali juga terjadi disabilitas yang sifatnya progresif. Artinya dia semakin bertambah usia, dia progresivitas penyakitnya itu atau disabilitas penyakitnya itu semakin parah. Nah, kalau kita lihat pada diagram ini ya, ada beberapa yang menjadi penyebab ya, tidak hanya karena mutasi pada gen ya, bisa juga terjadi secara multifaktorial ya. Multifaktorial artinya ada peran dari lingkungan. Nah, kalau kita bicara multifaktorial, kita mesti ingat lagi dengan mekanisme epigenetik. Ada yang masih ingat mekanisme epigenetik? Jadi ventilasi artinya dia ada switch ya, switch dari gen, dimana karena faktor dari misalnya lingkungan ya atau faktor lain sebagainya itu bisa meng-on-kan gen yang terlibat ya. Nah, kemudian juga bisa karena abnormalitas dari kromosom. Sebagai contoh, kromosom berapa? Yang paling sering bisa menyebabkan disabilitas intelektual. 21. Kromosom 21 ya. Kromosom 21 itu salah satu contohnya adalah salah satu contoh abnormalitas kromosom yang kita temukan adanya kelainan pada neurodevelopmentalnya ya. Dia bisa menyebabkan disabilitas intelektual ya. Kemudian bisa juga karena adanya kelainan hanya pada satu gen tunggal saja ya, satu gen tunggal saja dia sudah bisa menyebabkan penyakit neurogenetik ya. Kemudian ada yang copy number varian. Nah, ini dia CNV ini dia bisa terjadi copy ya, copy dari varian-varian gen ini yang bisa menyebabkan suatu kelainan neurogenetik. Kemudian teratogen. Teratogen ini adalah bahan ya ataupun zat ya yang bisa menyebabkan terjadi suatu kelainan, memicu suatu kelainan genetik. Nah, kalau kita lihat di sini ya pada diagram ini memang yang paling besar itu adalah pada kelainan kromosom dan juga karena kelainan pada satu gen tunggal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit neurogenetik. Nah, kita mesti bedakan tadi ya, penyakit itu disebabkan kelainan pada satu gen saja atau monogenetik atau dia pada beberapa gen. Nah, kalau penyakit disebabkan mutasi pada satu gen saja, kita menyebutnya adalah monogenetik.
pemeriksaan psikogenetiknya pada bagian terminal kromosom itu dia mengalami kayak kerapuhan ya, kan fragile ya, dia rapuh ya. Nah kalau pada kita lakukan pemeriksaan dengan PCR atau sequencing, maka kita akan menemukan adanya pengulangan pada ada yang mutation, ada yang full mutation. Pengulangan pada CGD atau CGD atau CAG-nya? CGD atau CAG? Ya, karena ada nilai normalnya berapa ya, kemudian yang dia pre-mutation yang kita temukan pada yang carrier, dan berapa yang full mutation yang kita memang temukan pada yang Fragile X syndrome. Ini kan juga gejala yang utamanya apa? Terjadi apa? Disabilitas intelektual juga ya. Nomor 2 adalah Down syndrome. Nah, kalau pada mutasi pada satu gen tunggal itu dia biasanya terjadinya itu pada neuron-neuron yang berfungsi atau terdapat pada saraf pusat ataupun saraf perifer ya, sehingga dia bisa menyebabkan suatu kelainan. Nah, kalau yang polygenetic disease contohnya adalah Parkinson disease ya, dan Alzheimer disease. Nah, kalau yang Alzheimer disease ini ya, dia ada yang tipe familial. Familial itu artinya diturunkan ya. Kan kita sering menemukan mungkin pernah nonton film ya tentang Alzheimer ya pada usia di atas 70 tahun. Tapi Alzheimer ini yang polygenetic disease dia bisa terjadi lebih awal ya. Contohnya misalnya pada tadi ya penderita Down syndrome yang dia masih bisa bertahan ya. Jadi bisa bertahan sampai dekade ketiga kehidupan. Nah, salah satu komplikasi yang bisa kita temukan atau kelainan yang bisa kita temukan adalah terjadinya Alzheimer pada penderita Down syndrome. Usia 30 tahun itu dia sudah menderita Alzheimer disease ya. Nah, kalau terjadinya pada usia di atas 80 tahun ya, itu ada yang memang secara fisiologis ya dia bisa menderita namanya kita sebut dengan Alzheimer senilis ya. Ini memang ditemukan pada orang-orang tua ya, lansia. Kemudian juga Parkinson disease ini juga bisa disebabkan oleh multi genes dan juga faktor-faktor. Nah, kita ke Huntington disease ya. Huntington disease ini dia tadi single gene atau monogenetik atau polygenetik? Single. Ya, ini yang monogenetik ya. Single gene. Nah, Single gene lah monogenetik. Huntington disease itu dia penyebabnya adalah kematian pada sel otak di area tertentu ya, sehingga menyebabkan penderitanya itu secara gradual atau bertahap dia akan mengalami kehilangan fungsi kognitifnya atau fungsi berpikirnya. Bagaimana dia merespon informasi ya, kemudian dia kalau kita kan misalnya saya berikan instruksi ya, tolong nanti dikerjakan tugas ya setelah kerja saya. Nah, kalau pada Huntington disease dia bisa mencerna informasi itu berbeda. Tidak seperti kita yang normal ya, kita menerima informasi itu oh ya berarti selesai kuliah saya akan mengerjakan tugas yang diberikan. Ini dia juga ada gangguan pada fungsi penerimaan informasi dan juga fungsi kognitifnya. Kemudian kelainan juga pada fisiknya dan juga pada fungsi emosionalnya. Huntington disease ini dia semakin bertambah usianya, dia akan semakin tingkat keparahnya semakin parah ya. Dan sampai saat ini belum ada
ada obat yang bisa mengatasi kelainan ini. Jadi lebih kepada mengurangi gejalanya saja ya, mengurangi atau misalnya dia ada gangguan emosional ya, depresi, jadi diberikan antidepresan, tapi tidak mengobati penyebabnya. Nah, yang khas dari Huntington disease tadi ya, dia bisa mengalami gangguan fisik, kognitif, dan juga emosional. Nah, kalau yang fisik dia bisa mengalami yang namanya Korea. Nah, Korea ini dia gangguan pada pergerakan lengan, ya, lengan dan lengan kakinya. Jadi kakinya selalu bergerak ya, selalu bergerak dan dia tidak bisa mengendalikan pergerakannya. Kemudian juga dia ada gangguan pada bicara dan juga dia mengalami tadi ya kelainan pada kognitifnya ya, bisa kehilangan ingatan atau memori jangka pendek, kemudian susah untuk berkonsentrasi, kemudian dia punya pola pikir yang rigid ataupun kaku, jadi dia punya pendapat sendiri misalnya ya. Kemudian kalau dari sisi emosionalnya, penderita ini bisa mengalami depresi ya, kemudian juga mood swing ya, bisa tiba-tiba dia gembira, kemudian tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah ya, bisa apatis ya. Apatis itu artinya dia nggak peduli sama sekitarnya, bisa juga dia agresif ya, menyerang misalnya ya, suka menyerang orang. Dan juga mengalami perubahan personality. Ada yang mengalami ini? Aku mengalami perubahan Ada yang personality. mengalami gejala ini? Dari apa? Sorry, Kadang apa tuh? senang, kadang marah ya. Mungkin awal-awal kuliah saya masih senyum-senyum, nanti kuliah siapa marah-marah gitu ya. Apatis ataupun agresif. Atau ada perubahan kepribadian ya. Bisa seperti dia ada memiliki tiga gejala ini ya. Bisa kemudian kognitif dan emosional. Nah, kalau secara genetik ya, penyakit Huntington disease ini dia merupakan salah satu penyakit neurogenetik yang diwariskan ataupun diturunkan ya. Nah, hampir sebagian besar penderita ini mulai menunjukkan gejala itu pada dewasa ya, masa dewasa muda ya, usia 30 sampai 50 tahun ya, dewasa muda juga ya, 30 sampai 50 tahun. Walaupun ada juga penyakit Huntington disease ini yang ditemukan pada anak-anak atau pada masa remaja ya, biasa kita sebut dengan juvenile Huntington disease ya. Nah, tadi karena dia diwariskan, maka penyakit ini ya diturunkan dari orang tua kepada anak, terutama kalau orang tuanya itu memiliki atau mendapatkan mutasi ya pada Huntington ya, Huntington gene atau gene Huntington yang terdapat pada kromosom 4. Nah, kalau terjadi mutasi ini, dia bisa menyebabkan terjadinya repetisi ya, repetisi dari DNA ya, sehingga jadi ada perluasan pada DNA-nya karena tadi pengulangan pada triplet CAG-nya, sitosin, adenin, dan guanin, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada neuronnya. Nah, kalau orang tua itu memiliki atau menderita Huntington disease, maka 50% anaknya akan memiliki peluang untuk mengalami mutasi yang sama. 50% itu peluangnya adalah 50%. Nah, makanya kalau pada penyakit yang kita curigai penyakit genetik, jangan lupa kita membuat pohon keluarga ya, untuk melihat apakah ini Huntington disease yang diturunkan atau yang dia muncul secara sporadik, atau mutasinya itu baru ditemukan pada penderita yang mungkin dikonsultasi. Jadi kita berbuat kalau memang ternyata dari ayahnya ya, atau kakeknya itu
mutasinya disebabkan oleh gen huntingtin ya, di mana gen ini bisa menyebabkan terjadinya building block ya DNA sitosin, adenin dan guanin. Dia akan mengulang beberapa kali, yang normalnya itu 36 ya, di bawah 36. Nah kalau pada kelainan ini dia bisa lebih dari 30. Nah, ini area dari kalau kita gambarkan ya, area yang terkena tadi ya, dia kan ada terjadi kerusakannya kan pada area tertentu ya. Nah yang dibirukan itu adalah area yang memang mengalami kerusakan ya, karena tadi yang masih pada limbik sistem itu ya kan, di mana pada area tersebut ya memiliki fungsi pada mengatur pergerakan ya, kemudian mengatur mood dan juga mengontrol perilaku. Makanya tadi ada 3 gejala yang kita temukan. Kemudian kita ke myotonic dystrophy ya. Myotonic dystrophy ini merupakan penyakit genetik ya, yang mengenai otot ya, ototnya mengalami distrofi dan bisa juga mengenai bagian tubuh ya. Nah, myotonic dystrophy ini salah satu contohnya adalah adanya kelemahan pada otot ya, gejalanya kelemahan pada otot dan juga tadi ya tidak bisa berelaksasi. Ototnya pada otot lengan ya, kemudian kaki ya, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian juga leher dan juga wajah ya, yang semakin memburuk ya dengan berjalannya. Nah, simptom maupun gejalanya ini biasanya mulai muncul itu pada usia-usia 20 dan 30 tahun. Jadi dystrophy ini dia muncul pada usia 20-30 tahun ya. Kemudian kelemahan dan juga kelainan pada ototnya itu biasanya progresnya itu lebih lambat ya. Nah, mulai parah itu biasanya pada usia 15 sampai 20 tahun setelah simptomnya itu muncul ya. Jadi dia progresnya lebih lama ya. Kemudian dia mulai parah itu 15 sampai 20 tahun setelah gejala pertamanya itu muncul. Misalnya munculnya di usia 20 tahun ya, maka 35 tahun itu dia mulai 35 sampai 40 tahun dia mulai mengalami keparahan ya. Nah, ada 2 tipe dari myotonic dystrophy ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 dan tipe 2 ini dia terjadi pada bagian yang berbeda. Nah, yang tipe 1 karena dia terjadi lebih awal ya, atau kita sebut congenital myotonic dystrophy, maka gejalanya itu lebih berat dibandingkan yang tipe 2 ya. Tipe 1 itu bisa didiagnosis dari sejak kelahiran. Kita sebut dengan congenital myotonic dystrophy. Nah, kalau yang tipe 2 biasanya gejalanya lebih ringan. Myotonic dystrophy memang pada umumnya ditemukan pada dewasa ya. Jadi dari 1 sampai 8.000 orang dunia itu ada yang menderita myotonic dystrophy. Kemudian dari 2 tipe tadi ya, ini sangat dipengaruhi oleh faktor ras ya. Simptomnya tadi myotonik ya, dia tidak bisa merelaksasikan otot, kemudian katarak ya, ditemukan katarak usia yang relatif muda, kemudian adanya iregulitas atau ketidakseraturan dari irama jantung ya, akibat adanya defek pada kardiak konduksi jantungnya ya. Nah, ini juga dia mengalami stingy repeat ya. Jadi dia stingy repeatnya itu kalau yang normal 5 sampai 30 kali pengulangan, kalau yang penderita itu bisa 50 sampai 2000 pengulangan ya.
genetik dari myotonic dystrophy itu ada 2 gen, yaitu gen SNBP dan DMPK ya. Nah, kalau yang tipe 1 itu dia mutasinya pada DMPK, gen DMPK. Sedangkan yang tipe 2-nya itu CN. Nah, yang pada DMPK tadi ya, dia itu terdapat pada gen DMPK dan terdapat pada kromosom 19 ya. Dia akan mengalami CTG-nya itu biasanya lebih dari 3 ya. Kalau yang tipe 2 itu dia tadi triplet ya. Ini buat triplet tip ya, CCTG ya, dia yang terdapat pada kromosom 3. Jadi CNBP itu terdapat pada kromosom 3. Nah, keduanya tipe 1 maupun tipe 2 itu diwariskan dan polanya adalah pola autosomal dominan. Kemudian Rett syndrome ya. Rett syndrome ini adalah satu kelainan neurodevelopmental di mana kalau tadi pada myotonik itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang etnis ya. Tapi kalau pada Rett syndrome dia tidak melihat adanya perbedaan yang pada etnis ya. Nah, seringnya itu terjadi pada anak perempuan ya, dibandingkan anak laki-laki karena dia tidak ya. Kalau misalnya terjadi pada laki-laki biasanya lebih parah dibandingkan ya terjadi pada anak. Penyebabnya adalah mutasi pada metil CTG binding protein 2 atau kita sebut MAP2 ya, dimana gen ini terdapat pada kromosom X. Artinya pada gen ini dia memberikan instruksi ya untuk mensintesis metil sitosin binding protein yang diperlukan dalam perkembangan. Nah, mekanismenya tadi adalah menyerupai ya, menggunakan mekanisme seperti epigenetik ya. Jadi dia ada switch on off-nya ya, tergantung dari gen mana ataupun faktor gen ataupun faktor lingkungan yang bisa menyebabkan gen ini menjadi on. Hampir sebagian besar kasus adalah kasus-kasus baru, hanya kurang dari 1% yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah gambaran klinis ataupun simptom dari Rett syndrome ya. Jadi dia mengalami hipotonia atau tonus ototnya itu lemah ya. Tonus otot lemah itu contohnya ya, kalau misalnya kita mencoba angkat ya, angkat misalnya ada anak ya biasanya suka diangkat juga angkat tangannya ya. Nah, kepalanya kan biasanya ikut terangkat ya. Nah, kalau pada yang hipotonia dia lunglai ya, lemah. Itu hipotonia. Dia mengalami low muscle tone ya. Jadi tonus ototnya itu dia melemah. Kemudian karena tonus ototnya itu melemah, di mana kalau kita makan ya, itu kan ada otot-otot pengunyah ya, otot-otot pengunyah. Nah, makanya pada pasien ini dia juga mengalami kesulitan dalam makannya. Karena otot-otot masseter dan sebagainya itu dia susah ya untuk dia mengalami kelemahan. Kemudian juga delay with development of speech ya. Jadi kalau otot-otot pengunyah itu lemah, maka kesulitan juga dia untuk bicara. Contohnya ya, contohnya itu pada anak-anak yang kalau kita MPASI itu kan ada tahapannya ya. Tahapan dia yang cair ya, seperti jus kan. Di awal-awal mungkin kan dia hanya makan cair gitu ya, blender cair gitu kan. Kemudian kan teksturnya semakin meningkat ya. Kemudian mulai nasi diperek gitu ya, bubur gitu ada teksturnya. Itu untuk
usia misalnya 12 bulan ya, dia makannya selalu yang kayak di jus gitu, itu juga akan mempengaruhi perkembangan bicaranya. Artikulasi bicaranya itu juga akan berpengaruh. Jadi ada kaitannya antara kesulitan dia mengumumnya dengan proses bicara kita. makanan di jus tapi Maksudnya dia bisa juga ada beda perkembangan dari bagaimana dia bisa berbicara. Kemudian masalah dalam makanya kalau bergerak ya, masih di jus pergerakannya ya, ini lambat dia mau duduk ya, kemudian dia tidak juga berjalan ya, kemudian dia berguling ya, itu juga mengalami masalah ataupun keterlambatan. Jadi dia belajar itu pun dia lambat ya, karena tadi contohnya itu yang lemah ya. Kemudian juga mengalami masalah tidur ya, kemudian perkembangan dari lingkar kepalanya itu juga lambat ya. Lingkar kepalanya itu normalnya kan setiap, makanya kalau kita lakukan pemeriksaan pada bayi kan kita periksa badannya, berat badannya ya, kemudian juga lingkar kepalanya untuk melihat perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangan. Nah kalau pada Rett syndrome ini perkembangan dari lingkar kepalanya itu juga lambat. nanti Nah, gejala-gejala ini biasanya mulai terdeteksi pada usia 6 bulan sampai 18 bulan. Makanya sangat penting sekali ketika bayi ya datang untuk imunisasi untuk kontrol ya, kita lakukan pemeriksaan tumbuh dan perkembangannya. Perkembangan tadi ya, dia kan ada mengalami kesulitan duduk ya, kemudian mungkin tengkurap dan lain sebagainya ya. Maka kita perlu tanyakan apakah sudah sesuai dengan milestone-nya atau belum. Usia berapa sih dia boleh miring-miring, udah bisa miring-miring. Usia berapa dia sudah bisa tengkurap ya. Usia berapa dia udah bisa angkat kepalanya ya. Bisa tengkurap dia angkat kepalanya, mencoba mengangkat kepalanya, itu kita perlu tanyakan ya. Jadi tidak hanya sebatas oh ini waktunya imunisasi DPT misalnya sekian usia sekian bulan, tapi kita juga harus menanyakan perkembangannya sehingga kelainan-kelainan genetik seperti ini bisa kita diagnosis lebih awal ya, untuk pemberian pengobatannya maupun stimulasi yang perlu diberikan. Kemudian ke yang poligenetik ya, kelainan poligenetik. Ada Parkinson disease ya. Nah, Parkinson disease merupakan penyakit neurodegeneratif ya, neurodegeneratif atau penyakit neuro yang kita temukan biasanya pada usia yang bukan di usia awal ya, bukan di usia childhood ya, biasanya usia dewasa akhir ya sudah. Nah, Parkinson ini dia secara karakteristiknya kita akan temukan adanya Lewy bodies ya, pada hidungnya atau pada otak bagian tengahnya. ada apa lagi Ditandai dengan apa tuh adanya kehilangan aktivitas dopaminergic ya, neuron dopaminergic yang terdapat pada substansia nigra. Nah, Parkinson disease ini merupakan suatu penyakit genetik yang sifatnya kompleks. Kalau tadi kan penyakit-penyakit yang tadi sebelumnya saya sampaikan dia gennya hanya satu gen tunggal saja ya. Tapi kalau yang Parkinson disease ini dia termasuk penyakit genetik yang sifatnya kompleks. Bisa karena kombinasi faktor usia ya, jadi usia yang lanjut ya, itu bisa menyebabkan terjadi Parkinson disease, bisa karena faktor lingkungan ataupun karena adanya faktor genetik. Jadi ketiganya bisa terjadi pada satu individu. Nah, yang menjadi faktor risiko ya, itu kalau misalnya dia punya genetic faktor, artinya kalau kita telusuri ada di anggota keluarganya, entah ayahnya, pamannya
Bisa juga karena faktor usia tadi ya, usia jadi kalau usianya sudah di atas 70 sampai 80 tahun maka dia bisa terjadinya Parkinsonis. Nah, 30% penderita Parkinson disease ini adalah yang tipe familial atau diturunkan. Ya. Dan 3-5% itu sifat mutasinya adalah sporadik ya, atau sporadik. Nah, beberapa penelitian sudah mengidentifikasi ya yang tipe familial Parkinson disease itu ada 20 gen yang berbeda yang menjadi penyebabnya. Nah, ini beberapa gen yang dari berapa gen itu? menjadi 3 penyebab gen. ya terjadinya Kalau Parkinson. misalnya kita kena disease. Parkinson, 23 gen itu mempengaruhi. Oke, nah ada beberapa gen yang memang diwariskan ya, nah, autosomal dominant pattern ya, itu ada gen RRK2 dan SCNK. Kemudian ada juga yang pola pewarisannya adalah autosomal resesif ya, PARK2, PRK7 dan PINK1. Nah, ini beberapa gen ya yang nanti mungkin ada bisa coba cari literaturnya ya, memang sudah diidentifikasi ya menjadi penyebab dari Parkinson disease. Kemudian Alzheimer ya. Alzheimer disease, Alzheimer ini juga penyakit poligenetik ya, pada kelainan neurodegeneratif ya, di mana kalau pada Alzheimer itu kita temukan adanya plaque extracellular amyloid dan intracellular neurofibrillary tangles ya. Nah, patogenesisnya itu dia terjadi inflamasi pada sistem neuron, Tapi 100 kemudian pada sinaptiknya dan juga terjadi kehilangan pada neuron. 100 lagi. Nah, klinisnya ya kita temukan pasien itu mengalami kehilangan memori ya, jadi secara bertahap sampai akhirnya dia bisa tidak ingat siapapun ya, di sekitar. Nah, kemudian juga karena adanya kehilangan memori tadi juga berdampak pada ketidakseimbangan atau dia juga mengalami penurunan pada fungsi kognitifnya. Nah, Alzheimer disease itu kita bagi dalam 2 tipe ya, tipe yang early onset dan juga ada yang late onset. Kalau yang tipe awal ya, dia terjadinya itu lebih awal, itu biasanya dengan mekanisme pola pewarisan sifat yang autosomal dominan, itu terjadi 1-2%. Nah, gen yang mengalami mutasi adalah gen amyloid precursor protein atau APP. Kemudian ada presenilin 1 dan presenilin 2. Sedangkan kalau yang late onset Alzheimer disease itu lebih kompleks lagi ya, secara genetiknya ya, karena ada melibatkan genetik, epigenetik dan juga faktor-faktor lingkungan. Ini salah satunya adalah pada apolipoprotein E atau ApoE alel ya, yang dia merupakan salah satu faktor resiko dari late onset ya. Nah, ApoE ini kita temukan pada mekanisme biosintesis dari kolesterol ya. Nah, kita ke early onset dulu ya. Kalau yang onset Alzheimer-nya ini yang lebih awal itu dia yang mengalami mutasi adalah pada gen APP yang berlokasi pada kromosom 21. Makanya kita temukan Alzheimer disease ini lebih awal pada penderita Down syndrome karena letaknya itu pada kromosom 21. APPG ini terdiri dari 19 ekson yang dia mengkode tipe 1 dari transmembrane protein amyloid precursor protein. Kemudian tadi ya karena kromosom 21-nya itu
metastase kompleks. Nah, penyebab paling banyak yang kita temukan pada familial Alzheimer disease itu pada mutasi gen S1. Nah, mutasi pada S1 itu akan meningkatkan produksi dari amyloid ya, beta 42. Dia akhirnya bisa mengagregasi di dalam pembentukan plak amyloid di otak yang merupakan hallmark dari penyakit Alzheimer. Nah, kalau yang late onset atau yang ditemukan pada usia yang lebih tua ya, Alzheimer ini itu karena kita bisa mengidentifikasi adanya alert ApoE. ApoE ya, menjadi main risk factor dari late onset. Nah, ApoE ini dia memegang peranan dalam kolesterol ya, carrier kolesterol di otak kita ya. Jadi makanya mekanismenya itu mekanisme atau biosintesis dari kolesterol. Nah, ApoE ini dia berada di kromosom 19 yang mengkode 299 asam amino yang diekspresikan di hati maupun di mata. ApoE ini merupakan salah satu kunci ya dari kompleks lipoprotein dan juga metabolisme dari kolesterol. Ini adalah genetic marker yang terkait dengan Alzheimer disease ya. Jadi ada gen ApoE, kemudian yang oleh konsep itu ada amyloid precursor protein, presenil 1,2 ya. Dan juga yang terjadi secara sporadik atau spontan bisa disebabkan karena adanya toxic agent ya, misalnya yang sifatnya teratogen, ataupun bisa karena adanya agen-agen Menyebabkan PS1, PS2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau misalnya kok beda sih? Iya. Presentasinya sudah diisi. Boleh dibawa sih. Belum. Iya kan? Dokter Fauzi itu sore ya? Dia masih kayak gejala awal dari sini. Oh. Teresa Angela, Haifa, ya Rifanda, Andi, Syarifah Ilma, Jadi kita udah pulang sekarang nih. Sekarang. Eva, Iya. Glendy, Iya. Alhamdulillah. Iya. Anindya Putri, Raya, Rachel, Jadi kamu gimana? Samantha Gloria, Raisya, Farel, Mau balik lagi sini pas sore. Utin Nashwa, Apa nih? Rika,